Pertanyaan kami adalah kondisi kemampuan digital di SMA dan di SMK itu berada pada urutan-urutan terbawah. Berdampak pada kualitas lulusan yang artinya serapan pada perguruan tinggi dan serapan pada tenaga kerja sangatlah rendah. Persoalannya, setiap kali mengakses ujian, yaitu ujian tes berbasis komputer, kini menjadi momok. Bagaimana kira-kira yang menjadi tanggapan atau langkah saudara paslon jika terpilih sebagai gubernur untuk mengantisipasi rendahnya kualitas digitalisasi di sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Utara ini? Terima kasih. Cukup waktunya? Oke, baik. Baik. Ya. Ya, selanjutnya disilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Keadaan pandemik di sisi lain merupakan prahara bagi kita. Tapi di sisi lain ada blessing in disguise pada kita semua, terutama dalam konteks pendidikan yang memaksa kita untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh atau online. Dari situ sudah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita, bagaimana kita sudah waktunya kita menerapkan apa yang namanya digitalisasi pendidikan. Apalagi sekarang kita sudah bukan berada lagi di era 4.0 tapi sudah 5.0. Bahkan di dunia medikal pun kita harus sudah melakukan digitalisasi. Untuk itu tidak ada jalan lain bagi kami apabila akan dipercayakan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Pertama, kita akan berupaya supaya 100% sekolah-sekolah kita terutama menjadi kewenangan kita. SMK, SMK dan SLB untuk mendapatkan jaringan wifi yang full dan kuat. Itu nomor 1. Dan yang kedua, tidak ada jalan lain supaya dalam anggaran-anggaran pendidikan kita, baik yang dari APBD maupun dari DAK transfer daerah, kita harus alokasikan supaya tablet atau gadget ini betul-betul dinikmati oleh anak-anak kita. Kita harus punya fasilitas ini di seluruh sekolah-sekolah kita. Minimum 30% dari anak-anak didik kita ini harus punya gadget yang diberikan subsidi kepada kita. Dan yang ketiga, kita harus terus mendidik tenaga-tenaga pendidikan kita, terutama guru-guru SMA, SMK, SLB, supaya tidak gaptek. Untuk itu mau tidak mau kita harus bekerja sama baik dengan swasta maupun dengan pemerintah pusat supaya ada pendidikan lebih lanjut pada guru-guru kita untuk sarana online ini. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Harap tenang Bapak Ibu. Dan kembali paslon nomor urut 2 akan menanggapi jawaban paslon nomor urut 3. 1 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Dari 1000 SMA di Indonesia ini, SMA Sulawesi Utara itu tidak ada satupun yang masuk dari peringkat 1 sampai 1000. Itu terhitung dan tercatat pada tahun 2023. Dan ini membuat korelasi antara indeks kelulusan dan kualitas kelulusan mereka. Kami tentunya setelah mengevaluasi, maka ternyata dalam sekolah-sekolah percontohan, dorongan untuk menghadirkan komputer itu 1:250. Bayangkan satu komputer digunakan oleh 250 anak. Artinya dalam setiap minggu satu anak hanya bisa menggunakan satu komputer. Bagaimana kemudian ini bisa beradaptasi dalam kondisi digitalisasi yang dituntut kepada anak-anak muda pada saat sekarang ini yang cenderung bisa memberi beban pada bonus demografi nantinya yang berdampak negatif. Terima kasih. Waktu habis. Baik, selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Setahu saya, perbandingan antara komputer dan murid di kita di Sulawesi Utara tidak separah yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 tersebut. Saya yakin perbandingan guru saja kita ini 20:1 dan SMK 17:1. Mungkin itu di wilayah kewenangan di daerah-daerah terluar seperti di Talaut yang tidak memenuhi standar seperti itu.
Tapi di kita di Provinsi Sulawesi Utara, di sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan kita selama ini, semua kita arahkan, bahkan beberapa waktu lalu kita berikan pinjaman gadget yang sudah dibeli oleh pemerintah provinsi dan kita bagikan kepada murid-murid kita. Bahkan dengan guru-guru kita pun kita berikan tablet supaya kita betul-betul saling resiprositas, kausalitas dalam menanggapi isu digitalisasi di bidang pendidikan ini. Terima kasih.